jarak dari basecamp sampai puncak itu kurang lebih 5 kilo. 5 kilo? 5,5 kilo. Dari basecamp sampai puncak. Untuk ketinggian basecampnya sendiri sudah 1.800. 1.800 Mulai ya? trekking itu dari ketinggian 1.800. Ojek ada terus, ojek motor ada, ojek pickup ada. Misal barengan itu bisa bawa pickup. Minimal 4 orang langsung bisa naik. Itu berapa mas biaya kalau pickup? Untuk di jam operasional itu per 6 orang, kalau operasional itu kan mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Itu per 6 orang 200.000. Tapi kalau malam itu 200.000 per 4 orang, soalnya udah beda jam operasional. Oh gitu. Kalau yang motor mas? Naik motor itu mulai dari 40 sampai 50. 40 sampai 50 ribu ya? Malam 50? Malam 50. Malam 50. Siangnya 40? 40. Oh gitu. Untuk turunnya harganya sama ya mas? Masih sama. Masih sama. Gantung sama jam masih sama. ya. Oh ya gitu. Terus itu nanti kan ojeknya sampai pos 2 ya mas? Sampai pos 2 langsung. Motor sama pickup sama-sama pos 2 ya? Iya, sama semua. Berarti itu sudah ketinggian 2.100. Nah, itu kalau kalian jalan ke puncak tinggal dikit lagi ya mas? Iya. Nah itu salah satu. Berapa pos doang. Kalau ngecamp itu paling cuma satu pos. Untuk estimasinya dari pos 2 sampai area camp kurang lebih 2 jam. Jalan kaki. Cepet lah, itu salah satu keuntungannya. Kalau hiking via Sigedang. Dan sebenarnya itu base campnya juga pinggir jalan gede ya mas? Iya. Enaknya itu tadi. Gitulah. Nah untuk ini mas, kita tadi sudah ngisi ini. Iya. Tuh. Nah ini syarat-syaratnya Simaxi apa saja mas? Yang penting safety sih mas, sama perbekalannya mumpuni lah. Mumpuni. Contohnya mas? Boleh. Kalau trekking kan kita perlu jaket, terus sepatunya jangan pakai sendal. Terus seperti jas hujan, blanket juga itu perlu. Yang perlu lagi itu kalau tektok wajib nasi bungkus mas. Oh tektok wajib nasi bungkus. Bungkus. Wajib nasi bungkus. Oh yang mau tektok harus bawa nasi bungkus. Biasanya karena kena lapar termia. Nah itu lapar termia itu paling susah tuh. Jadi manja mas. Ya gitu. Nah, untuk biayanya berapa mas ini Simaxi? Untuk registrasinya itu per orang 35. Terus untuk parkir motor 10.000, parkir mobil 20.000. Kita ada sinyal sampai puncak. Oh, sinyal sampai puncak. Jadi semisal ada apa-apa itu langsung ke basecamp. Bisa hubungi basecamp di mana saja ya mas? Iya. Oke. Untuk nanti briefingnya jam berapa mas? Untuk briefing kita ngikut yang mau berangkat sih jam berapapun. Tapi maksimal itu kita jam 3 pagi pendakian. Tektok. Yang tektok harus naik. Jam 3 pagi jam 3 pagi paling mentok. Paling mentok ya? Paling mentok. Berarti nggak boleh naik, misalnya udah terang itu nggak boleh ya? Nggak boleh, soalnya kan di atas ada aktivitas ini mas, gunungnya kan masih aktif. Yang kita takutkan itu nanti misal keracunan, atau kalau terlalu siang itu kita takutkan itu untuk awannya atau ini turun. Nah kalau udah turun kita takutkan itu untuk jarak pandangnya ke jalur itu terbatas dan takut nyasar seperti itu. Oh iya, oke, siap mas. Nah kalau untuk ngecamp bisa jam? Untuk ngecamp itu maksimal kita jam 6. Jam 6 sore ya? Sore maksimal. Maksimal jam 6 sore. Iya. Nah tadi kita sudah melakukan Simaxi dan diberi sedikit penjelasan oleh masnya. Nah kita tinggal nunggu briefing. Tapi ini karena kita lapar, kita pesen nasi goreng dulu guys. Nah, nasi gorengnya itu ada di samping loket registrasi sebelumnya tadi guys. Ya, lebih tepatnya di bawah kita istirahat. Gitu. Masuk dulu. Nih, lagi pada makan mas-mas ya Mbak E. Ini rombongan dari mana tadi? Dari Purwokerto. Purwokerto ya? Lumayan. Ini pesen apa ini? Oh nasi goreng ya? Fried rice. Fried rice. Enak ya Mbak E? Kita juga mau pesen. Enak, serius? Serius. Nah kita pesennya di dalam sini. Ayo mari Mbak E. Kok nggak ada orang? Oh ini apa? Mas, situ pesen mas? Udah pesan? Nasi goreng 2. 2. Sing apa mau macam mas? Spesial ada yang biasa. Oh, sing spesial ki apa? Dihitungane sik mas. Spesial tambah suiran ayam. Oh tambah suiran ayam. Ada telur juga, ada sayurnya juga. Kalau yang biasa paling sayur, telur sama sayur telur doang sih. Oh gitu. Nah ini menunya ada harganya juga. Pesan sama mas ini.
Tolong Mas minta 2 ya Mas, yang biasa saja Mas. Nanti minumnya nggak usah, kita masih banyak. Gimana? Dimakan sekarang. Nanti di anu ya Mas, di atas ya. Oke. Gitu. Kita anterin ya, Mas. Oke siap Mas, suun Mas. Bayarnya nanti atau sekarang Mas? Nanti enggak? Nanti aja ya. Ayo mari Mas ya Mbak E. Tuh, kita lihat ke. Nah ini untuk toiletnya di sini. Kita lihat ke ruangan untuk istirahatnya guys. Masya Allah. Nah di sini istirahatnya itu. Ya lumayan luas ya. Nggak terlalu rame. Mungkin belum pada datang guys. Wah gitu. Nah itu ada yang lagi silat juga. Silat ya Mas? Nopo? Barokan ini nggak tahu. Barongan? Barokan. Barokan ki apa? Kayak barongan tapi beda. Oh dari mana itu asalnya? Dari Jawa Tengah kayaknya. Temanggung. Oh asli sini. Oh bukan? Bukan, saya orang Batang. Orang? Orang Batang. Oh Batang. Terus masnya yang satunya? Sama. Oh, wis. Mau TikTok juga ya Mas ya? Iya mau sektor Mas. Ya belum rame, belum pada datang ini kayak gitulah. Itu Heri barengan saya. Semoga kuat. Kemarin sudah latihan cukup berat khusus untuk TikTok Sindoro sekarang ini guys. Ya seperti itulah persiapan kita. Ini tinggal makan, tidur, nanti kita langsung gas ya. Tapi kita rencana nggak akan ngojek guys, nggak akan naik pickup karena basecamp sendiri ketiganya sudah 1.800, jadi ya hitung-hitung olahraga sajalah nanti kita. Oke guys. Ini guys nasi gorengnya sudah datang. Kita juga bawa gurame goreng buat lauk. Tuh. Ya karena sebenarnya kita juga bawa nasi guys. Tapi nasinya itu keras dan karena dingin. Tadi cium bau nasi goreng, ada orang lain yang beli juga. Kepengen ya ini beli nasi goreng. Enak ya? Nyoba urung gue iki. Urung nyoba tapi feeling gue enak. Oh feelingnya enak ya? Gue sih ya. Ya. Bismillah. Kayak gini. Rempah banget. Tuh. Enak. Ya. Bumbunya kerasa banget guys, emang. Mantap. Oke, sebelumnya selamat datang di Basecamp Sindoro Aviasi Gedang. Selamat malam semuanya. Untuk titik awal ini di sini di Basecamp. Nanti untuk lanjut Bapak yang sama Ibu ojek. Ya. Oh, nanti untuk ojek langsung masuk ke Jalan Batu, jalurnya yang sini. Satu jalur semua sampai ke pos 2. Nah, estimasi dari Basecamp sampai pos 2 itu sekitar 15 menit. Lanjut untuk yang jalan kaki. Untuk yang jalan kaki, ini titiknya di Basecamp. Nanti lanjut masuk melalui jalan yang ada di belakang Basecamp tepat, masuk ke perkebunan teh. Nanti langsung ketemu sama jalur batu. Selepas jalur batu, ngikutin sedikit, ketemu shelter pos 1. Oke, untuk dari shelter pos 1, sebelah kanan dari shelter ada jalur setapak, langsung ambil. Nanti naik, langsung ketemu perempatan, kiri jalur batu, kanan juga jalur batu. Lurus aja, jalan setapak lagi. Lanjut untuk di sini itu ada percabangan jalan. Ke kiri masuk ke pos 2, untuk ke kanan masuk ke ladang warga. Berarti harus ke kiri. Lanjut naik sampai ke pos 2. Itu kebun tehnya sampai mana, Mas? Untuk kebun teh itu dari pos 2 naik sedikit sampai ke patok besi. Nah, untuk dari patok besi ini sudah perbatasan kebun teh sama hutan belantara. Lanjut dari pos 2. Dari pos 2 sendiri ada jalan setapak sekitar 20 meter dari shelter. Ke kanan, naik jalan setapak lagi, ketemu perempatan, kiri jalur batu, kanan juga jalur batu. Lanjut tengah-tengah sampai ke patok besi. Nah, untuk dari patok besi sendiri sampai pos 3 area camp itu sudah satu jalur semua. Estimasi tektok sekitar 2 jam. Lanjut peringatan sedikit untuk di
2 jam dari pos 2 ke area camp. ke area camp. Untuk peringatan sedikit di pos 3 Bayangan di Batu Tulis, di tengah-tengah jalur ada batu besar. Kalau mau foto, batunya jangan dinaikin. Oh iya. Oke, lanjut dari pos 3 area camp ke pos 4 itu sekitar setengah jam. Dari pos 4 sendiri ke atas ada jalan setapak, ada jalan percabangan jalan. Ambil sebelah kiri dari bawah. 3 ke 4 tadi setengah jam. Lanjut dari pos 4 ke ladang batu 2 itu sekitar setengah jam juga. 1 jam berarti dari pos 3 ya. Oke, ladang batu 2 sampai Sabana itu sekitar 20 menitan. Untuk Sabana ke puncak sekitar 10 menit. Oke, untuk Sabana sudah termasuk puncak. Estimasi di puncak sampai jam 10 pagi wajib turun. Lanjut untuk turun sendiri diusahakan ketemu Plang Sabana via Sigedang. Nah, itu sudah ketemu jalur sini. Selebihnya untuk jalan ke bawah masih sama. Oke, semisal Ekstrim mana Mas? untuk paling ekstrim itu di ladang batu 1 sampai ladang batu 2. Nah, itu jalan dominan sudah bebatuan semua. Oke, semisal besok turun mau ojek juga, bisa kabarin ojek di Patok Besi. Nanti untuk tunggu ojeknya di pos 2 di shelter. Untuk sinyal Telkomsel sama Indosat full sampai Sabana. Untuk nomor sudah tertera di sini. Oke. Yang terakhir itu kalau mau ke Doro Arum. Untuk Doro Arun itu sekitar 50 meteran dari puncak kami. Berarti ambil kanan ya? Ambil kanan. Ambil kanan. Kalau mau ke Kladung itu puncaknya? Itu masih sebelahnya lagi, lurus lagi. Untuk semua puncak itu di atas berdampingan. Berdampingan semua. Oke. Itulah. Oke, sudah cukup. Cukup? Oke, siap. Oke. Yaudah, yuk kita langsung saja mulai pendakian kali ini. Ya seperti kata Masnya, kita lewat toiletnya yang ada di base camp. Jadi ini toiletnya, kita masuk ke sini. Bismillah. Oh, ini buat nimbun sampah ini, sampah-sampah botol. Iya bener ya. Kok serem ya? Bismillah, alon-alon sih. Kanan basecamp kita sebelumnya. Jalurnya langsung ketemu tanah-tanah ini. Kayaknya tadi mas-masnya lupa ngasih kita map. Ya setidaknya kita sudah foto mapnya guys tadi. Pas dijelasin. Her wis genah her. Dah, ketok. Ini sih kudune. Oh iya, kiri. Sumpah lho. Ngendi, Mas? Ora her bener munggah kene iki. Hati lho, kene iki jurang lho. Kolam lho. Ya. Ini di depan basecamp sudah ada tantangannya, guys, kalau nggak ngecek. Piye, Cak? Ora iso, Cak. Full Iki kene her munggah kene tak surung ayo. dhuwur banget kok ngono. Ayo. Sik, aku dhewe iso wis. Tak surung bokongmu. Ora. Jadi Ono ambalane kok, Mas. oh, iki kok Mas ora bingung kok. Lah iki piye munggah iki, Mas? Ini awakmu nyorot. Nek aku iso iki, awakmu iso ora? Ya kok ditarik aku lah, ora iso no aku. Oke, siap. Derek ngikuti jalur wae, Mas. Oke, siap Mas. Sun ya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Yuk. Tantangan. Ya. Lumayan. Di dekat base camp sudah dikasih tantangan tadi, guys. Untung Harry nggak nyemplung jurang. Ora, bukan masalah nyemplung, jelas nggak bisa lewat. Semak biasa mah nggak apa-apa. Semak berduri. Kiri kita sudah disembut pohon-pohon teh, guys. Dengan jalanan tanah. Tapi belum terlalu menanjak.
Semua kebun teh hampir mirip seperti sabana ini kalau dilihat dari atas ya. Yuk gas terus ya, sambil pemanasan. Baju saya sampai agak basah nih guys, kena embun dari pohon teh. Kalau siang baru bagus ini mungkin, kalau malam belum begitu terlihat. Mulai masuk di jalur ojek guys, atau jalur kendaraan. Lebih enak daripada masuk kebun tadi. Susah. Kita sampai di pos 1. Ada shelternya juga di kiri. Pos 1 Brak Viasi Gedang 1900 mdpl. Ini kalau ojek ke situ. Ini ada panah lurus. Kita masuk ke ladang warga lagi guys. Susah tapi berat ya. Iya, memangkas jarak tapi yo resikonya harus nabrakin kebun-kebun teh. Lebih longgar piye ngarep kalau deloken sempit. Tuh, tanahnya sampai lumut, hati-hati ini bos. Tapi bagusnya itu kayak jadi lewat ya, masuk gua itu loh guys. Iya enggak? Ini kita motong lagi cuman sempit banget ya. Coba lihat. Iya sempit banget ya. Bakal susah ini. Tapi kan kayaknya dalam toh, jadi nggak terlalu nyundul ke atas. Serius weh? Apa? Nah aku maksudnya. Apa lipat kene weh? Yes lah rawo ya. Ya udah kita lewat jalur ojek aja guys. Demi baju tidak basah. Enggak susah, lebih ke susah merundupnya itu loh. Jadi pegel. Kalau aku mah gampang. Nah ini kita lewat jalur ojek aja. Yang penting kalian udah foto mapnya itu jelas guys. Nanti jalur ojeknya kemana. Nanti juga ketemunya ke pos 2 juga itu loh. Oke, kita bertemu dengan pertigaan seperti yang tertuang di map. Kita ambil kanan guys. Lebih baik ini, jauh lebih baik ini daripada masuk ke kebun teh. Berat masuk kebun teh guys. Dan nggak begitu menanjak guys ini. Belum. Masih sangat enak banget. Oke, kita sampai di pos 2. Serius Her, pos 2 Her. Berapa mdpl? 2200 127. 2200. Loh. Piye lagi? Itu 2127. 2127 mdpl atau yang merupakan pos ojek. Di sana juga ada shelternya guys. Itu ada panah berarti puncaknya ke sana. Oh iya, tadi di pos 1 lupa bilang waktunya ya, kita sampainya berapa menit. Nah, ini kita tadi mulai dari base camp itu jam 2:15 dan kita sampai di pos 2 tadi jam 3 kurang dikit lah. Jadi sampai di pos 2 tadi dari base camp itu sekitar 45 menit kita jalan kaki. Kalau ngojek kabarnya berapa Her? 15 menit ya? 15 menit guys. Dan sudah mulai kayaknya mulai meninggalkan area kebun teh ya Her? Tuh. Di depan sudah pohon-pohon yang cukup tinggi. ...55 menit perjalanan... ...kita sampai di patok besi. Atau mungkin... ...ini habis-habisnya kebun teh guys.
atau yang bisa dinamain dengan pintu rimba. Pintu rimbanya via Sigedang. Di depan sudah hutan belantara. Yuk kita gas lagi. Nah, kayaknya tantangannya sudah mulai terlihat itu. Curam ya. Ngentut. Menuju pos 3 lumayan guys. Nanjaknya lumayan curam. Dan jalurnya mulai berubah menjadi batu-batu seperti di depan saya itu. Aman Her? Aman. Butuh ngatur nafas aja guys. Dan sepertinya hari ini pendakinya nggak ada yang FOMO guys. Biasanya kalau FOMO sih boleh, maksudnya nggak ada yang, kayaknya semuanya terlatih ini. Walaupun kita sendiri yang cuma jalan kaki nih, belum ketemu sama pendaki lain guys. Menuju pos 3 kita jalan terus. Cuman ya, tapi ya fun fact, cuma kita guys yang nggak ngojek. Kayaknya tadi semua ngojek pas barengan kita. mungkin yang depan sendiri tadi yang berangkat jam 12 itu Ya. ada yang jalan kaki. Tapi kalau jam 12 berangkatnya terlalu cepat sih guys, kalau saya. ...45 menit perjalanan dari pos 2 kita sampai di Watu Tulis pos 3. Berapa mdpl? 2470 mdpl. 2400 Watu Tulis. 2400 mdpl. Pukul 3:45 pagi. Nih kita ketemu mas-mas mbak-mbak dari Kendal sama ini dari Purwokerto. Mbak-mbak sama mas-masnya kayaknya. Pokoknya yang di base camp bicara bahasa Inggris ya mbak-mbak ini guys. Ngapa apa? Ngapa Inggris? Ini rombongan berempat ya? Iya. Nih. Itu ada tulisan apa ya? Pos 3 Batu Tulis. Ada batu gedenya, Batu Tulis. Ini yang nggak boleh dinaikin tadi sama mas-mas di base camp. Iya. Ya mungkin karena ditulisin sama orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ya jadi pos Batu Tulis. Seperti itu. Ya udah, yuk kita gas lagi ya. Ayo, masih Mbak Iya, semangat. Ayo. Jam 3.46. Ya lumayan guys, agak mandi keringat dikit dan agak mengkis-mengkis juga. Kita gas lagi menuju pos 4. Yo masih Mbak Wah, betisnya bener-bener diajar ini guys. Menuju pos 4, city light-nya mulai terlihat itu guys. Jadi lampu-lampunya itu berkelok-kelok. Sepertinya itu muterin gunung guys. Jadi bentuknya bisa kayak ular. Cuman gunung apa masih kurang tahu saya guys. Gunung Perahu. Sambil nunggu Heri minum. Kalau saya tinggal kenyat aja nih guys. Kita. Nah, seperti itulah. Enaknya kalau bawa water bladder. Ya sebenarnya bonusnya itu minim sekali. Ya, bonusnya cuma di kebun teh tadi yang agak landai.
Ini dari tadi ya seperti ini terus guys. Perasaan saya curamnya sekitar 10 menit. Dari pos 3 ini kita ketemu Sunset Camp 2530 mdpl. Kenapa dinamain sunset? Karena di sini tidak terlihat sunrise-nya guys. Jadi kalau via Sigedang harusnya itu sunsetnya tertutup dengan gunungnya sendiri guys di depan sana itu. Jadi sunrise-nya agak kelihatan, tetapi kalau sore di sini sunsetnya pasti bagus banget. Seperti itulah guys. Cukup sepi hari ini walaupun hari Sabtu. Ya karena memang sebelumnya itu hujan-hujan guys. Hujannya itu agak lama, cuman saat kita sampai di base camp itu mulai terang lagi. Ini loh bintangnya kelihatan. Tuh. Cerah kan? Ya itu salah satu fungsi ramalan cuaca guys. Kalian harus pinter-pinter dan terbiasa lihat ramalan cuaca. Seperti itu. Saya sendiri kalau misalnya ramalan cuacanya besok jelek gitu, saya undur. Misalnya besok kita hikingnya besok jelek, kita undur. Cuman kalau hari ini misalnya hujan, terus kita hikingnya besok cerah, nah kita tetap gas. Ya kayak seperti tadi, kita kehujanan di jalan, tetapi cuma sebentar. Pas hiking cerah, nah itu juga kita gas aja guys. Seperti itu. Menuju pos 4 itu jalannya banyak yang bercabang seperti ini loh guys. Jadi ini Harry lewat kiri, ada yang lewat kanan. Cuma nanti bertemu lagi gitu loh guys. Jadi nggak usah bingung, pilih jalur yang landai saja dan jalur yang lebih mudah dilalui atau bersih dari rerumputan guys. Untuk hari ini nggak begitu dingin sih, cuman ada angin sepoi-sepoi lah. Ya, masih aman, saya nggak pakai jaket, nggak terlalu dingin. Gitu. Yuk guys, lagi kita terabas ini rerumputan menuju pos 4. Batu-batu yang cukup curam. Ya semoga saja kita bentar lagi sampai di pos 4. Dan ini sudah adzan subuh. Dan nanti kita juga sempatkan sholat subuh juga guys. Mungkin di pos 4 lah. Gitu. Pukul 4:43 sudah mulai terang ini guys. Gunung-gunungnya sudah mulai terlihat yang di depan kita itu. Sepertinya Gunung Prau ya. Ya mungkin nanti sekitar 1 jam sampai 1,5 jam kita bisa sampai puncak lah. Saya perkirakan seperti itu guys. Istirahat dulu lah. Pos sholat sih ya. Nah, kita sholat dulu. Oke. Nah ini ternyata tidak jauh dari kita istirahat tadi adalah pos 4. Yang waktunya 1 jam 2 menit dari pos 3. 4:45 dari kita awali tadi base camp mulai jam 2.16. Jadi sekitaran perjalanan sampai pos 4 ini sekitar 2 jam lebih dikit. 2 jam lebih dikit ya. Sunrise-nya sudah mulai terlihat. Mantap. Indah banget. Cuman ya tanjakannya biar. Tanjakan. Ya lewat sini loh. Lewat sini terus ke atas itu dekat Pelang. Iya. Wah, tambah curam ya. Kita aman kene maksud. Aman ngendi? Kene. Ya iso itu kono tapi ora tak medeni ya. Ica cukup gue. Apa iki? Tambah curam ini guys, jadi batu-batu kayak gitulah. Ya hati-hati saja, pilih pijakan. Wes ini model kepiye tau ya. Wes ya. Disuruh lewat sini kok nggak mau. Yuk gas lagi guys. Tipis-tipis ya. Waktunya saling nyemangatin. Ini sepertinya menjadi pengingat secara tidak langsung kalau di depan nanti bakal ketemu
tanjakan yang lebih curam lagi guys, dengan batuannya yang lebih ekstrim lah. Siap Her? Siap. Anginnya lumayan nih. Sepoi ya, banter ini lumayan. Suaranya Iya. di balik tebing loh guys. Yang ini kenceng banget. Kita harus tetap jalan. Ya pelan-pelan lah biar hangat badannya. Nah ini Harry mulutnya gerak-gerak ya karena habis makan roti, istirahat bentar. Sekarang pukul 5:15. Sudah cukup terang ya, kita tidak usah pakai senter lagi. Nanti ada Sabana 2 terus Sabana 2. Pokoknya ada Sabananya itu sebelum puncak, terus sebelumnya nanti ada apa itu namanya? Pokoknya batu-batu gitulah di map. Mungkin nggak jauh lagi lah, kita sejam lagi bisa sampai puncak. Oke. Jalurnya curam terus guys ini, menuju ke lautan batu. Dan batu-batuannya itu mudah longsor. Jadi ini kalau yang di depan ada batu longsor harus kasih tanda. Kasih tanda harus kalau ada batu jatuh kasih tanda. Dan rawan tergelincir itu loh guys. Rawan terperosok batu-batuannya yang nggak stabil. Ya, pintar-pintar pilih batu ya. Pemandangan di belakang guys indah banget tuh. Sudah mulai kena sunrise. Itu sepertinya area Dieng guys. Ya Wonosobo Dieng lah. Terus di bawah itu kayak ada hijau banget itu loh guys. Kayak sabana. Cuman apa ya itu? Ada yang pernah kesana nggak? Karena kebun teh. Oh iya kebun teh. Kebun teh mau Her. Oh iya guys. Itu kebun teh yang kita lewatin tadi. Lumayan ternyata. Iya hijau banget dari sini. Kayaknya kok belum jauh banget ya kita jalannya. Satu dong Her. Ya mungkin kita sudah 80% perjalanan, 80% sampai 85. Ini harusnya dikit lagi sampai puncak. Yaudah yuk, tipis-tipis lagi. Alon-alon Her. Laku alon-alon lah. Di depan juga sudah banyak tali webbing. Cuman tali webbingnya kecil banget dan zigzag ini. Masangnya agak unik guys. Manjret gulu ini aku guys. Jadi talinya tuh cuman kecil itu loh guys. Tali tampar kecil banget. Segini loh. Gak tau lah. Ini kayak malah jadi kayak petunjuk jalan tuh loh. Jadi bukan tali webbing. Di depan kelihatan kan zigzag-zigzag. Ya pelan-pelan tapi pastilah guys. Karena udah sesek. Rasa-rasanya tuh tambah sesek gitu loh guys kalau masuk ke 3000-an mdpl itu. Pukul 5:56. Sampai mana nih Her? Jenenge? Ladang Batu 2. Ladang Batu 2. Berapa mdpl gue? 2900 mdpl. 2900 mdpl. Dan itu ada tali webbingnya juga untuk membantu kita naik. Aman ora? Aman. Enak lihat jalur ini waktu pengen nonton ini. Nah, seperti hari tadi guys. Ini menuju puncak atau sabananya Gunung Sindoro via Sigedang. Pemandangannya mantap banget guys. Tambah mantap ini belakang itu pemandangan gunung-gunung 2000-an mdpl nya. Atau daerah Dieng ya itu, Dieng Wonosobo. Itu. Kayaknya buah apa Mas Ripa? Buah apa nanti? Udah buah. Lagi yes. Harry juga sudah terkewer-kewer ini kayaknya. Sesek ora Her? Enggak. Lebih ke Pegel-pegel. Ya seperti itulah. Pemandangan di belakang guys, indah banget. Mantap banget memang. Jadi nggak pengen cepet-cepet ke puncak, pengennya istirahat terus di jalur itu. Karena memang seindah itu guys.
Ayo, gas lagi. Up. Medannya seperti ini. Batuan gede dan licin, guys. Apalagi kalau sepatu kalian keisi tanah itu, gripnya, outsole-nya. Oh, ini ada bantuan tali webbing, Her. Itu bisa dipakai lah kalau kalian kesusahan untuk naik ya, yang ini di kanan kita itu. Nah, ini baru tali webbing. Yang sebelumnya tadi kayak petunjuk jalan lah talinya, gede kan kalau yang ini. Ini mas-mas yang dari Tegal tadi. Dari Batang. Oh, Batang dia kok Tegal toh? Ya, Batang. Weh. Berangkat jam 12 ya? Iya, jam 12 sampai jam 5. Nah, udah turun aja ini. Oh, ini yang nari. Sampai puncak jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5. Bukannya masih gelap jam 5. Dia masih setengah 5 itu belum ada paling sana masih terang tapi sini masih gelap gitu. Rame nggak? Ya, Rame, lumayan. masih sepi sih tapi pas kami mau turun tuh udah pada naik. Dan ini kabarnya dari mas-mas tadi masih agak jauh untuk sampai ke puncaknya, guys. Ya, sambil dinikmati lah. Tuh, pemandangannya di depan bagus banget. Ada pohon cantigi campur sabana, rumput-rumput. Ditambah tanjakan yang sangat curam dengan tali webbing. Mantap. Pukul 6:44 dengan perjalanan 4 jam 26 menit kita dari base camp ini sampai di Sabana. Sabana apa kuwi macane, Her? Sabana Kemratus. Jadi kalau kita lihat dari sini tuh lebih tepatnya sabananya tuh sabana dari pohon cantigi, guys. Jadi daunnya tuh banyak yang warna merah-merah itu loh pucuknya. Jadi bukan kayak rumput-rumput. Nah, ini seperti ini. Seperti ini, guys. Hutan cantigi, sabana cantigi ya. Ya, mau istirahat dulu, mau makan-makan tuh sehari. Roti meneh. Ya, roti sama apa itu nggak tahu. Sama pangsit. Pangsit ya. Ya istirahat bentar lah nanti. Puncaknya tinggal dikit lagi tuh, guys, di depan. Kayaknya udah kelihatan deh. Mungkin air-airan sabana itu nanti sudah puncak. Di sana itu depan. Jadi istirahat cukup lama karena oles-oles sunscreen dan makan bentar di sabana Plang tadi loh sebelumnya. Yuk, gas lagi. Ini bau belerangnya sudah kecium dikit. Dan kita sampailah di puncak Sindoro via Sigedang. Jam 7 pas. 7 lewat 2 menit. Dari pos 4 tadi sebelumnya kita perjalanan 2 jam 16 menit, guys. Karena banyak istirahat untuk ke pos 4 sampai puncaknya ini. Berarti total perjalanannya berapa ya? Dari jam 2 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam. 5 jam kurang 5 jam dikurangi 16 menit. Ya, 5 jam kurang 16 menit kita sampai. Atau 4 jam lebih 45 menit dari base camp, jalan kaki tanpa ojek sampai puncak Sigedang ini. Nah, di depan kita itu langsung disambut dengan puncak Ndoro Arum atau lokasi ya, tanah lapang biasanya untuk upacara dan untuk lari-larian, guys. Nah, nanti kita rencananya mau nyusurin ini lapangannya Ndoro Arum terus ke puncak Kledung. Sebenarnya lewat kiri juga bisa, lewat ke kiri sana.
terus lewat bibir kawah. Cuman kalau lewat kiri itu sangat bahaya guys, jalannya itu sangat tipis banget dengan kawah dan sangat rawan terperosok gitu. Jadi saya sarankan kalian lewat sini saja. Kalau ingin ke puncak Kledung nggak jauh kok, mungkin jalan kaki sekitar 10 menit. Kalau kalian sudah sampai sini rugi kalau nggak lihat kawahnya. Kawahnya itu ada di sebalik itu loh, bukit. Itu sebenarnya ada jalan-jalan naik ke atas kawah. Cuman kita mau lihat kawahnya dari arah Kledung guys, gitulah. Dan cukup banyak yang buat nama atau menyusun batu menjadi bentuk nama di sini. Kayaknya dulu nggak sebanyak ini deh batunya. Kok sekarang banyak banget ya? Apa Her? Ngantri Her? Lagi ngantri ya rapi kok. Cuman bapak ini kok yang ngantri kayaknya. Mumpung sepi. Oh masih ngantri gak masih? Oh ngantri juga ya wis. Bareng masih iki. Nah foto-foto kayak gitu. Monggo Mas, ayo mau foto Mas. Nih. Biasanya pakai ini fotonya. Hop. Nah, kalian tinggal foto-foto kayak gini, saya nggak mau ngantri. Ini sudah keempat kalinya guys saya kesini. Ya seperti itulah. Mungkin Heri nanti yang foto-foto. Untuk foto-foto plang puncaknya memang yang terkenal itu ya Doro Arum ini sama di Kledung guys. Gitu. Bagusnya itu loh buat foto-foto plang puncaknya. Ya walaupun kita via Sigedang, foto-foto di pelangnya, pelang puncaknya di Doro Arum sama Kledung nanti. Gitulah, oke? Tinggal bonus aja lah ini ke Kledungnya. Tinggal easy peasy lemon squeezy. Ya beruntungnya kita anginnya tuh tidak berembus ke arah kita, jadi belerangnya nggak tercium di sini guys. Karena kalau tercium itu bisa parah banget, baunya itu parah banget. Kalau kalian ke kawah Sikidang, terus kawah-kawah yang ada di daerah pegunungan Bandung itu, jauh guys baunya, jauh banget. Di sini jauh lebih parah. Sampai hampir nggak bisa nafas karena saya pernah ngemuterin kawahnya. Nah pas di sisi yang sebelah sana itu kan anginnya ke sana semua. Nah itu baunya nggak masuk akal guys. Gitulah. Ayo kita lanjut lagi. Gas tipis-tipis. Mantap banget ini lapangannya. Video. Wah. Ya, ngono kae lah, guys. Karena nggak ada sabana di sini, lari-lariannya ya di tanah lapang ini. Ini kalau nggak salah namanya Danau Mati atau apa ya? Lupa saya guys. Oh enggak. Nah ini muterin danaunya. Nah ini karena musim hujan jadi banyak airnya. Kalau kemarau belas gak ada airnya guys ini danau. Dan setahu saya airnya itu air kotor, air belerang, jadi nggak bisa dimanfaatkan. Buat mandi pun nggak bisa ini. Nih kalian tinggal ngikutin puncak Sumbingnya itu sama lewat sabana ini, nanti sampai di puncak Kledung sama Lalang Sewu guys. Dan pemandangan kawahnya itu bisa bagus banget dari sana. Gitu. Biar aman. Lumayan ini pemandangannya guys. Walaupun sabananya nggak banyak, tapi cukup menarik lah dilihat itu. Di kiri saya juga lumayan pemandangan sabana. Sana Gunung Sumbing, kita ambil situ. Hari tadi nanyain
batu yang buat naik itu, terus buat ngibarin bendera kayak melayang itu. Nah itu kalau mau ya turun ke Kledung pos 4. Wah itu wis ajur sikile jelas. Kirain di puncak nih, ternyata Enggak harus ono. lewat jalur Kledung. via Bisa kita lihat di sini ini cukup banyak ini kayaknya via Kledung dan Alang-Alang Sewu yang lagi buat atau menata ulang batu-batu yang sudah tersedia secara alami di sini, ditata jadi nama biasanya. Itulah cukup ramai. Tuh. Ada juga yang lewat jalur bibir kawah. Nah itu kalau lewat bibir kawah seperti itu harus sangat hati-hati guys. Rawan banget tergelincir gitu. Yuk gas lagi. Ini kalau mau ke Kledung ini naik ke sini guys. Nah itu di depan ada pelang kayaknya Alang-Alang Sewu baru Kledung nanti. Ya. Tuh Gunung Sumbingnya juga sangat terlihat guys. Cerah hari ini. Mantap. Intip dulu kawahnya, lupa ini. Ikonnya Gunung Sindoro itu ya kawahnya guys, malah jadi lupa. Nah itu batunya itu ditata dulu saat kawahnya masih belum aktif, jadi kayak tahun berapa ya mungkin, udah lama banget wis, belasan tahun. Dan dulu itu kan tumbuhannya masih banyak ya, karena kawah terus aktif dia tumbuhannya pada mati guys. Tuh kayak cantigi di dekat saya ini padahal ini salah satu pohon yang tahan banting, tahan badai, buat gendolan pendaki pun nggak mati-mati. Tetapi karena kena asap belerang, ya dia mati juga guys. Di bawah pun dulu juga banyak guys. Sekarang sudah habis. itu turunnya lewat di Mas. Ya ora iso medun cah. Ya mau tak ceritani. Jadi medune iki biyen pas isih ana wit-witan iki kawahe rung aktif. Ya kawahe kan ya gitulah guys ceritanya. Iki hari iki dijelasin radong-dong wis. Sekarang udah nggak bisa turun. Yuk. Puncak Kledung. Nah itu puncak Kledung yang ngarepmu ku ya. Wah, ini labu apa mas? Makan ayam. Ayam ya. Ih, Dari base camp. dari base camp. Ya. Kayaknya udah kaku kedinginan. Tapi tetap enak ya mas. Enak. Tetap enak ya, tetap nikmat. Karena lapar. Makan jadi Wah ini kok, iki kok lu kayak iki. Sama. Oh sama. Wah, Ayam juga. bebek apa ayam ini? Oh ayam juga sama ya ini masih. Mantap. Nah gitu loh, vokalnya tuh nasi kayak gini jadi nggak kena lapernya. Nah ya gitu bahasanya buat yang mau TikTok gitu. Tapi via Kledung ya mas ya? Via Kledung itu juga syaratnya memang nasi bungkus. pakai nasi. Gitulah. Yaudah yuk kita lanjut lagi mas. Nah ini puncak Kledungnya sudah di depan kita. Ya itulah via Kledung guys. Kita sampai di akhir perjalanan kita untuk hiking ke puncak Gunung Sumbing via Sigedang. Ini ya tinggal foto-foto saja, menikmati pemandangan dan kawah. Tidak lupa juga menikmati asap belerangnya juga. Itu ada yang foto-foto di atas batu juga, tapi saya nggak berani kalau saya. Mantap. Ya seperti itulah guys perjalanan kita. Jadi untuk ke puncak Kledung ini dari Doro Arum tadi cuman sekitar 15 menit sampai sini. Ya, kalau kalian tenaganya masih banyak, sempatkan kesini juga bagus. Nanti pemandangannya Gunung Sumbing itu. Jadi kalian kalau mau foto-foto itu dapat latar yang berbeda itu loh guys. Jadi nggak cuman itu aja lah. Ya itulah keunikannya Sindoro itu. Tempat fotonya banyak gitu. Karena memang kawahnya itu kalau muter nggak terlalu jauh.
Seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, klik tombol ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di hiking selanjutnya ya, guys. Oke?